Bab 374. Metode memicu. Menyepelekan. Audrey Han tersenyum tipis, sepertinya kamu salah paham, bukankah kalian yang menyepelekanku? Selain itu, seperti yang telah aku katakan, merupakan sebuah kehormatan bagiku untuk bisa mempekerjakan kalian di perusahaanku. Tapi aku tidak suka memaksa orang lain, baik itu pekerjaan atau perasaan, semuanya harus bersedia dan sukarela. Jika tidak, kamu juga tidak dapat merancang karya yang baik, jika kamu tetap tinggal di perusahaan. Audrey Han bisa dibilang menggunakan metode memicu. Orang-orang ini sangat sombong, menggunakan metode biasa mungkin hanya akan membuat mereka semakin membenci dan tidak mempercayainya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami semua adalah desainer unggulan, bagaimana mungkin kami tidak bisa merancang karya yang baik karenamu? Oh, aku benar-benar ingin tinggal dan melihat apakah kamu, sebagai bos baru dapat membesarkan tim kami ini, apa kamu mampu melakukannya? Talita bertemperamen arogan, tentu saja, dia yang paling mudah dipancing. Briani Zhang berkedip, aku sependapat dengan Talita. Ronnie Lee meletakkan tangannya di dadanya dan tersenyum pada Audrey Han, aku paling menyukai bos yang cantik. Karena Talita memutuskan untuk tinggal, maka aku juga harus tinggal. Marcel Wang berjalan ke sisi Talita. Christy berkarakter lembut, selain itu, dia juga menyukai gajinya, jadi dia tidak banyak protes. Stephanie Xiao segera menoleh ke pemuda dingin yang duduk di dalam. Jason, apakah kamu ingin tinggal? Alhasil sekelompok orang itu melihat ke arahnya. Saat itu, Audrey Han juga baru memperhatikan pemuda yang duduk di dalam. Pemuda itu akhirnya mengangkat kepalanya, wajahnya yang kurus dingin, dengan tatapan mata yang tidak kalah dinginnya menoleh, lalu mendengus dingin. Kemudian dia bangkit dan pergi ke ruangan lain. Orang-orang yang melihatnya kehabisan kata-kata. Melihat ini, Siskasu menghampiri Audrey Han dan berkata, nama pria ini adalah Jason Lin, dia adalah anggota tim terunggul di sini, tetapi karakternya sangat aneh. Aneh. Audrey Han mengangkat alisnya dan memikirkan alis dingin pemuda itu, yang tampaknya penuh dengan watak keras kepala. Aneh bagaimana? Gita juga datang untuk mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Dia lebih cocok digambarkan sebagai kesepian daripada dingin. Dia tidak pernah bergaul dengan orang lain, dia selalu sendirian sebelum aku menemukannya. Aku pikir dia akan menerimanya karena undangan Tuan Han, tapi siapa sangka, dia langsung setuju setelah mendengarkan gajinya. Mendengar ini, Audrey Han mengangguk jelas. Aku mengerti. Gita memegang pipinya dan berkata, meskipun dia sedikit aneh, tapi dia sangat tampan. Mendengar ini, Stephanie Xiao segera berkata, aku memperingatkanmu, Jason Lin adalah milikku, jangan merebutnya dariku. Dengan itu, dia berbalik dan berlari ke arah di mana Jason Lin baru saja menghilang. Sambil berlari, dia berteriak, Jason, tunggu aku. Namanya Stephanie Xiao, kalian juga sudah melihat profilnya, dia sendiri yang datang padaku, karena Jason Lin ingin bergabung dengan perusahaan, jadi dia juga ingin bergabung. Setelah mendengar ucapan kasar Stephanie Xiao tadi dan mendengar penjelasan Siskasu, Gita akhirnya mengerti. Ternyata dia sedang mengejar cinta, tampaknya dia benar-benar tergila-gila, sampai ikut datang ke perusahaan. Dengan itu, Gita menatap punggung Stephanie Xiao dan tiba-tiba merasa iri tanpa alasan. Mengapa orang lain bisa begitu berani mengejar pria impian mereka? Sedangkan dia akan lari tanpa jejak seperti tikus yang melihat kucing, saat melihat pria impiannya. Selain itu, pria impiannya itu mungkin tidak tahu alasan kenapa dia kabur, semuanya seperti hanya dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Gita sangat kesal. Di dalam hatinya, dia sangat ingin memiliki setengah dari keberanian Stephanie Xiao. Oh tidak. Hanya sedikit keberaniannya saja sudah cukup. Oke, kalian bisa kembali bekerja lagi, perusahaan baru saja didirikan,
beberapa hari ke depan mungkin relatif santai, jadi kalian bisa memanfaatkan waktu ini untuk mencari inspirasi. Siska Su tersenyum, Nona Audrey, aku akan membawamu ke lantai 4. Oke. Audrey Han mengangguk dan meninggalkan kantor karyawan bersama Siska Su. Lantai 4 adalah ruang konferensi dan ruang penyambutan tamu, area yang didesain khusus. Lantai 5 adalah kantor Anda. Setelah tiba di lantai 5, Audrey Han menemukan bahwa dekorasi di sini berbeda dari yang lain. Semua sudut lantai menebarkan suasana segar dan elegan, warna karpetnya juga sangat unik. Lantai ini dirancang oleh Tuan Han sendiri untuk memberikan suasana rileks pada Nona Audrey. Tuan Han berkata, baik di perusahaan atau di rumah, Nona Audrey tidak perlu merasa terlalu banyak tekanan. Mendengar ini, Audrey Han mungkin mengerti sesuatu. Jadi berapa lama perusahaan ini dipersiapkan? Setelah mendengar pertanyaannya, Siska Su tertegun sejenak dan menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara, jadi dia menggelengkan kepalanya dan tidak menjawabnya lagi. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, Audrey Han juga dapat melihat langsung dari desainnya di sini. Itu pasti memakan banyak waktu. Apalagi sebuah bangunan besar mana mungkin bisa selesai dalam waktu satu sekejap. Audrey Han telah mempersiapkan setidaknya 2 tahun sebelumnya untuknya memulai sebuah perusahaan. Tak disangka, Audrey Han telah melakukan begitu banyak hal untuknya. Kakaknya ini benar-benar teliti. Aku akan masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Aku ikut denganmu. Gita mengikuti langkah Audrey Han. Siska Su memikirkannya dan berkata, kita sudah melihat hampir semua sudut bangunan hari ini. Nona Audrey juga sudah mengenal semua orang. Masih ada hal-hal yang harus ditangani di perusahaan. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Setelah mendengarkan ucapannya, Audrey Han mengangguk. Maaf telah merepotkan sekretaris Su hari ini. Hati-hati di jalan. Oke. Dan juga, panggil aku Audrey saja mulai sekarang. Aku merasa tidak nyaman jika dipanggil dengan sebutan Nona. Siska Su tertegun, sepertinya itu bukan ide yang bagus. Aduh, memangnya kenapa? Audrey bukan tipe orang yang seperti kamu pikirkan, dia tidak arogan. Lagi pula, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, bukankah kamu juga melihatku yang hanya memanggilnya dengan nama saja? Audrey Han tersenyum dan mengangguk, Gita benar. Baiklah, Nona Audrey. Wah, kamu masih memanggilnya Nona Audrey. Siska Su terdiam sesaat dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Audrey. Siska. Kemudian ketiganya saling berpandangan dan tertawa bersama. Setelah Siska Su pergi, Audrey Han dan Gita berjalan masuk. Sofanya terbuat dari kulit asli, tidak hanya terasa nyaman untuk dipegang, tetapi juga lebih nyaman lagi untuk diduduki. Jadi Gita tiba-tiba melepas sepatunya dan melompat, lalu berguling di atasnya. Sambil berguling, dia berkata, Audrey, terkadang aku benar-benar iri dan cemburu padamu. Takdir setiap orang benar-benar berbeda. Kamu ternyata memiliki kakak yang begitu baik padamu, yang lebih perhatian daripada pacarmu. Ah, aku iri setengah mati padamu. Audrey Han tersenyum dan tidak menjawab. Dia hanya duduk di kursi di depan meja. Ngomong-ngomong, Audrey, kenapa kamu mengucapkan kata-kata itu kepada mereka tadi? Apakah kamu tidak takut bahwa mereka benar-benar pergi karena impulsif? Jika itu benar terjadi, maka kita akan membayar gaji mereka dengan sia-sia. Bersambung.